memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadiratmu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini,
terima lawatan Tuhan. Dan kami beribadah bersama-sama. Jalan ibadah kami awal sampai paripurnanya ada dalam pengurapan dan pimpinan Tuhan. Buka ibadah kami ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang akan bersorak di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ada kuasa, di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada mujizat. Haleluya. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. 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 Dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis tak dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis tak dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. 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 Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus saja. Sekarang ini waktunya, majulah pemenang. Kuasanya kita membangkitkan. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus saja. Sekarang ini waktunya, majulah pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Haleluya. Tuhan Yesus telah membangkitkan kita dan beri kemenangan bagi kita. Kita terus maju dalam kemenangan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyatakan kemuliaannya. Ada banyak tuayan yang siap dituai. Tanda-tanda Allah telah nyata bagi kita. Buka hati kita untuk firman Tuhan. Tanda ternyata hujan akhir tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang serang menguning siang
Jemaat Tuhan, Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini patutlah kita bersuka cita karena kita tetap boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, walaupun kita tetap beribadah di rumah. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengaturkan rasa syukur dan terima kasih kami di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Sebab begitu besar anugerah-Mu serta kasih penyertaan-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami mampu melewati hari-hari kami, minggu bahkan bulan yang telah kami lewati, dan kami mengakui semuanya itu adalah karena pertolongan Tuhan semata-mata dalam hidup kami. Pagi ini ya Bapa, kami rindu bersama-sama boleh menikmati kembali anugerah dan kasih karunia-Mu, yaitu firman Allah yang sebentar kami akan dengar. Biarlah kiranya urapan kuasa Roh Kudus akan terus menyertai kami dan akan menolong kami dalam hati dan pikiran kami ketika kami mendengarkan firman. Diberkatilah kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita, terambil dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari sidang jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita masing-masing dan mari kita perhatikan dan simak baik-baik kebenaran firman Tuhan ini. Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Dengan perikop firman Tuhan, Yesus menjanjikan penghibur. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan mengajak melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita melihat bagaimana indahnya hidup di dalam Roh Kudus. Indahnya hidup di dalam Roh Kudus atau bersama dengan Roh Kudus. Yesus telah menjanjikan kepada kita, Yesus telah menjanjikan kepada setiap orang percaya, ketika Ia naik ke surga, Dia akan memberikan seorang penolong buat kehidupan kita yang akan terus menyertai kita selama-lamanya. Dia akan tinggal bersama dengan kita. Siapa itu? Yaitu Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melihat bagaimana indahnya ketika kita hidup bersama dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu tinggal bersama-sama dengan kita sebagai orang percaya yang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan segala tantangan, pergumulan, kesulitan, yang ada bermacam-macam hal yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Dari bulan bahkan tahun demi tahun selalu ada peristiwa-peristiwa yang kita lihat. Tetapi satu hal yang saya percaya, kasih karunia pertolongan Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan orang percaya ketika Roh Kudus itu tinggal dan berdiam di dalam hidup orang percaya. Mari kita akan melihat firman Tuhan. Apa yang membuat kita begitu indah ketika Roh Kudus tinggal bersama dengan kita, ketika kita bersama-sama dengan Roh Kudus. Saya akan mengajak kita melihat dalam kitab Roma pasal yang ke-8, karena Yesus telah menjanjikan kepada murid-muridnya dan kepada kita orang percaya bahwa Roh Kudus itu akan tinggal bersama dengan kita. Ia akan menyertai kita selama-lamanya. Nah, kalau Roh Kudus itu akan tinggal bersama dengan kita, kalau Roh Kudus itu menyertai kita, maka sekali lagi saya katakan hidup kita itu akan menjadi sesuatu yang indah di dalam Tuhan. Nah, mari kita akan melihat kalau Roh Kudus berdiam di dalam kita dan Roh Kudus menyertai kita. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama dan yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Roma pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Mari buka Alkitab kita kembali.
Dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama dengan ayat yang kedua, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2, perhatikan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Dikatakan oleh firman Tuhan, hidup ini akan menjadi indah ketika Roh Kudus berdiam bersama dengan kita, ketika Roh Kudus itu menyertai kita. Apa yang indahnya, apa yang luar biasanya di dalam hidup ini, firman Tuhan berkata ayat 2, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Ada kemerdekaan, ada kebebasan, ada kelepasan yang terjadi dalam kehidupan ketika Roh Kudus itu berdiam di dalam diri orang tersebut. Ketika Roh Kudus itu menyertai, ada kemerdekaan, ada kebebasan. Sesuatu hal yang begitu luar biasa, indah di dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang merintangi kita, tidak ada hal yang membebani kita, tidak ada hal yang menuduh kita, menekan, mengintimidasi kita dengan dosa-dosa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Semua sudah dibebaskan, semua telah dimerdekakan dari hukuman dosa, bahkan hukuman maut. Kehidupan yang seperti adalah kehidupan yang hanya didapat di dalam kuasa Roh Kudus. Kehidupan yang seperti ini, kehidupan yang hanya kita peroleh ketika Roh Kudus itu benar-benar berdiam dan menyertai kita. Di tengah-tengah kehidupan dunia ini, sehingga membuat kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dalam menjalani kehidupan. Ini indahnya kehidupan kalau Roh Kudus menyertai kita, kalau Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Tidak ada satu pribadi yang dapat membebaskan, memerdekakan kita dari hukuman dosa. Tidak ada satu pribadi yang dapat membebaskan kita dari hukuman maut. Hanya ketika kita hidup di dalam Kristus Yesus dan ketika Roh Kudus itu berdiam dan menyertai kita. Ini kehidupan yang luar biasa. Dan mari kita masuk kepada level kehidupan yang seperti ini. Kepada kehidupan yang seperti ini, kehidupan yang benar-benar sudah dimerdekakan, dan kehidupan yang benar-benar sudah bebaskan, dan kehidupan yang benar-benar memiliki kepastian bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan, dimerdekakan dari hukuman dosa dan maut. Ini kehidupan yang indah. Paulus menjelaskan. Nah, yang kedua, kita akan melihat bagaimana indahnya hidup bersama dengan Roh Kudus. Bagaimana indahnya hidup bersama dengan Roh Kudus ketika ia berdiam bersama dengan kita dan menyertai kita. Mari kita lihat di dalam ayat kebenaran firman Tuhan ini, ayat yang ke-9 saya akan mengajak kita. Bahkan ayat-ayat selanjutnya mari kita akan lihat dalam Roma pasal 8 ini. Ayat 9 berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Perhatikan ayat ini. Indahnya hidup bersama dengan Roh Kudus, indahnya hidup ketika Roh Kudus menyertai kita. Firman Tuhan berkata ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kehidupan di dalam daging adalah kehidupan yang bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Kehidupan di dalam daging adalah kehidupan yang menjadi seterunya Allah. Tetapi ketika roh berdiam di dalam diri kita, ketika Roh Kudus menyertai kita, ada bersama dengan kita, maka hidup kita hidup di dalam keinginan roh, yaitu hidup sesuai dengan keinginannya Tuhan, hidup sesuai dengan maunya Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah indahnya. Dan Roh Kudus siap menyertai kita untuk sampai kepada proses tahap demi tahap dalam kehidupan kita untuk terus mampu menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Kita tidak bisa sendiri dengan kekuatan dan kemampuan kita. Kita tidak bisa. Oleh sebab itu perlu sekali dan penting sekali buat setiap kita, Roh Kudus itu harus dan selalu tinggal setiap saat, setiap waktu bersama dengan kita.
Karena apa? Alkitab berkata, karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia selalu mencari kesempatan dan waktu untuk bisa memanfaatkan, menerkam kita, untuk menjatuhkan. Bayangkan kalau Roh Kudus tidak bersama-sama dengan kita, maka kita bisa jatuh dalam kehidupan yang disebut dengan keinginan daging, hidup yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Nah, tetapi kalau Roh Kudus itu bersama dengan kita, Dia yang akan mengingatkan kita, Dia yang akan menginsapkan kita, Dia yang akan menuntun kita, Dia yang akan membimbing kita, sehingga kita tetap hidup sesuai dengan keinginan Roh itu. Nah, kunci di sini Bapak Ibu Saudara, kita harus taat, kita harus tunduk di dalam maunya Roh Kudus. Nah, ini adalah kehidupan yang indah kalau Roh Kudus itu tinggal bersama dengan kita. Sehingga Paulus pernah berkata, hidupku sekarang bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Luar biasa. Nah, Paulus menjelaskan bagaimana kehidupannya ketika dia ada di dalam Tuhan. Bukan aku lagi, tetapi hidup yang sekarang ini adalah hidup di dalam pimpinan, di dalam maksud dan rencananya Allah, bukan keinginannya. Satu kehidupan yang berbeda. Sebelum ia menerima Kristus, sebelum ia dipenuhi oleh Roh Kudus, sangat berbeda ketika hidupnya sudah menerima Kristus dan hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Hidup Paulus adalah hidup memuliakan Tuhan. Dia berkata, mati itu adalah keuntungan bagi dia di dalam Kristus. Tetapi jika dia hidup, itu berarti dia memberi buah. Berarti itu kesempatan untuk dia hidup memuliakan Tuhan. Itu kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itu kehidupan yang disertai oleh Roh Kudus. Nah, ini indahnya kalau kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Sehingga firman Tuhan mengatakan di sini, tetapi kamu tidak hidup lagi dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jelas sekali, Roh Kudus merupakan prasyarat mutlak penentu apakah kita ini milik Kristus atau bukan. Tidak cukup Bapak Ibu Saudara hanya sampai kita berkata kita sebagai orang Kristen saja. Tetapi di sini jelas sekali Paulus mengingatkan kepada sidang jemaat Tuhan yang di rumah bahwa kalau Roh Tuhan itu tinggal bersama dengan kita, maka kita jelas adalah milik Kristus. Apalagi yang dikatakan indahnya kalau kita hidup bersama dengan Roh Kudus dan Roh Kudus berdiam di dalam hidup kita. Mari kita melihat firman Tuhan ini dikatakan dalam ayat yang ke-11, dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Indahnya kehidupan bersama dengan Roh Kudus adalah kehidupan yang benar-benar hidup, bukan sekedar hidup, tetapi kehidupan yang hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dikatakan oleh firman Tuhan ini, Roh itu yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, maka Roh yang sama itu juga yang akan menghidupkan tubuh kita yang fana ini. Ada satu kepastian, ada satu jaminan di dalam hidup kita kalau Roh Kudus itu bersama-sama dengan kita, maka itu menjadi jaminan buat kita untuk kita menerima kehidupan bersama dengan Yesus. Oleh sebab itu ada banyak orang ingin berubah dalam hidup ini, tetapi kok selalu gagal, selalu tidak bisa. Ada banyak orang ingin bangkit dari keterpurukan hidup ini, tetapi tidak bisa, selalu gagal. Tetapi kalau Roh Kudus tinggal dan berdiam di dalam diri orang itu, Dia akan menolong untuk kita benar-benar hidup di dalam hidup yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dia yang akan menghidupkan tubuh yang fana ini, sehingga hidup kita benar-benar memuliakan nama Tuhan. Nah, ini satu kehidupan yang luar biasa indahnya kalau kita hidup bersama dengan Roh Kudus. Hidup kita seperti yang Tuhan mau. Kalau kita hidup untuk keinginan daging,
Tetapi setelah Roh Kudus itu tinggal bersama dengan kita, maka kita menjadi pribadi yang mematikan keinginan daging, tetapi kita menghidupkan keinginan roh, sehingga kita hidup dengan tubuh yang panah ini. Jangan heran kita dapat melakukan segala dan banyak hal untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk mendatangkan kerajaan Allah selagi kita masih hidup, yaitu tubuh kita yang panah ini. Tuhan bisa pakai kita. Tuhan pakai kita menjadi alatnya luar biasa. Nah, indahnya kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kita melihat kembali apa yang dapat kita lihat, indahnya hidup bersama dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita dan menyertai kita. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Di dalam ayat yang ke-12 dan selanjutnya kita akan baca kata firman Tuhan di sini. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kehidupan di dalam roh, kehidupan yang begitu luar biasa, karena dikatakan oleh firman Tuhan bahwa tidak ada lagi hal yang membuat dan menjadikan kita takut. Dalam ayat yang ke-14 ini kalau kita melihat firman Tuhan berkata, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Orang yang hidup dalam ketakutan, orang yang tidak memiliki damai sejahtera. Orang yang hidup dalam ketakutan adalah orang yang tidak menikmati sukacita, kebahagiaan dalam hidup ini. Karena ada rasa takut, selalu ada perasaan-perasaan yang tidak enak, tidak nyaman. Tetapi kalau orang hidup dengan kuasa Roh Kudus itu berdiam di dalam dirinya, orang itu hidup dengan penuh damai sejahtera. Dia tenang menyingkapi semua keadaan apapun yang terjadi. Dia tenang karena Roh Kudus yang selalu memberikan penguatan dalam hidupnya. Nah, sehingga di tengah-tengah situasi apapun, kalau Roh Kudus itu ada bersama dengan orang percaya, menyertai orang percaya, firman Tuhan berkata, maka kita tetap mampu memanggil ya Aba, ya Bapa. Di tengah situasi apapun, di tengah keadaan apapun, kita tetap mampu berseru, kita tetap mampu berkomunikasi, kita tetap mampu bersekutu dengan Tuhan, kita tetap mampu membangun relasi yang baik dengan Tuhan dalam situasi apapun. Karena ada Roh Tuhan bersama dengan kita, sehingga kita dijauhkan dari rasa, tadi dikatakan ketakutan. Kalau ada rasa takut, ada kecemasan, kebimbangan, di sana ada banyak hal yang membuat. Bahkan Alkitab berkata, siapakah oleh karena kekhawatiran dalam hidupnya dapat menambah sehasta saja jalan hidupnya? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, indahnya hidup bersama dengan Roh Kudus menjadikan pribadi kita itu tenang, menjadikan pribadi kita itu damai sejahtera. Kita tidak perlu takut dengan segala keadaan. Yang terakhir, mari kita melihat bagaimana indahnya hidup bersama dengan Roh Kudus ketika Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita dan menyertai kita. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan, dalam ayat yang ke-26, Roma pasal 8 ayat 26 ini kita akan melihat firman Tuhan ini. Apa yang dikatakan oleh Paulus melalui kebenaran firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Dikatakan dalam firman Tuhan ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27 berkata, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Indahnya hidup bersama dengan Roh Kudus ketika Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita, ketika Roh Kudus itu menyertai orang percaya,
Alkitab berkata bahwa Roh Kudus itulah yang akan membantu kita berdoa dalam kelemahan kita. Tidak ada satu pribadi yang mampu berkata dia hebat, dia kuat, dia mampu mengatasi segala persoalan. Semua kita tidak akan pernah sanggup. Tetapi indahnya hidup sebagai anak-anak Tuhan di dalam Kristus Yesus, ketika kita memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita, ketika Roh Kudus itu menyertai kita, maka dikatakan oleh firman Tuhan, dalam kelemahan kita Roh Kudus itulah yang akan membantu kita berdoa kepada Bapa di surga. Saat kita benar-benar merasa sulit dan sudah tidak ada lagi jalan keluar, ada jaminan buat kita. Kalau Roh Kudus itu berdiam dalam hidup kita, kalau Roh Kudus itu menyertai kita, dia akan membantu kita berdoa. Luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, betapa senangnya kita. Saya bisa juga melihat ketika saya berkunjung ke tempat orang sakit. Ketika orang itu sakit, kita datang berdoa, mereka tuh senang. Ada satu rasa sukacita dalam diri mereka, karena ada hamba Tuhan yang datang lalu berdoa buat mereka. Dan itu pernah saya lihat ketika saya ada di rumah sakit, ketika mengunjungi, ketika berdoa, ada satu sukacita, ada satu semangat. Itu baru ya, kita sebagai manusia biasa yang datang berdoa. Tetapi alangkah senangnya, alangkah sukacitanya kita kalau Roh Kudus itu yang berdoa untuk kita. Kalau Roh Kudus menolong berdoa di saat kita ada dalam kelemahan kita. Dan Alkitab menjanjikan doa yang disampaikan oleh Roh Kudus itu didengar oleh Allah, karena ia mengetahui setiap doa yang dinaikkan buat orang-orang kudusnya Tuhan. Oleh sebab itu merupakan satu keindahan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, tiap-tiap hari perjalanan hidup kita ini penuh dengan persoalan ya. Hari esok kita tidak tahu kesusahan apa yang bisa terjadi. Esok dan tahun-tahun bulan selanjutnya kita tidak tahu apa yang bisa terjadi. Tetapi ada jaminan buat kita, menjadikan hidup kita itu luar biasa dan indah. Kalau Roh Kudus itu diam bersama dengan kita, dia akan menolong kita, dia akan membantu kita berdoa, sehingga kita tetap memiliki kekuatan bersama dengan Tuhan. Inilah hidup yang begitu indah bersama dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu, jangan pernah kita meninggalkan Roh Tuhan. Jangan pernah kita terpisah dari Roh Kudus, karena Roh Kudus ini merupakan jaminan. Setelah Yesus naik ke surga, dia menjanjikan, itu saja jaminannya, tidak ada yang lain. Tidak ada. Hidup bersama dengan Roh Kudus. Hidup bersama dengan Roh Kudus. Kalau hidup bersama dengan Roh Kudus, jaminannya, maka kita akan menjalani hidup itu indah bersama dengan Tuhan, sesulit apapun persoalan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, mari terus kita berserah sidang jemaat Tuhan, minta Roh Kudus terus tinggal bersama dengan kita, minta untuk Roh Kudus terus memimpin hidup kita, minta agar Roh Kudus selalu menyertai kita, karena kita telah belajar betapa indahnya hidup bersama dengan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Tidak ada jaminan yang lain yang mampu dan sanggup menolong kita di tengah-tengah perjalanan hidup kita dalam dunia. Hanya satu, Roh Kudus. Pastikan pada pagi hari ini bahwa setiap kita benar-benar yakin di dalam diri kita Roh Kudus itu sudah tinggal dan berdiam menyertai kita. Bila yakin, maka katakan mulai kebenaran firman Tuhan ini, kita adalah orang yang pasti mampu melewati perjalanan hidup kita sampai akhir. Kita akan tetap menjadi pemenang di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Sidang jemaat Tuhan, pastikan bahwa pagi ini setiap pribadi kita sudah menerima, kita sudah memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Mari pastikan dalam hidup kita bahwa hari ini Roh Kudus berdiam dan menyertai kita. Mari, karena kita sudah melihat dari kebenaran firman Tuhan, betapa indahnya hidup bersama dengan Roh Kudus. Betapa indahnya kita hidup bersama dengan Roh Kudus. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari sambil kita merenungkan firman Tuhan ini, sambil kita berdoa di hadapan Tuhan, sambil kita membuka hati kita di hadirat Tuhan pagi ini, sidang jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara.
Kita meminta agar Roh Kudus benar-benar berdiam bersama dengan kita. Kita meminta agar Roh Kudus menyertai hidup kita. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan kita menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri. Amin ya Yesus. Bawalah daku Tuhan.
Engkau Allah yang ajaib Tuhan buat hidup kami. Tidak ada jaminan buat kami untuk kami mampu hidup di dalam kehendak, di dalam kemauan-Mu Tuhan. Hanya ketika kami hidup bersama dengan Roh Kudus, hanya ketika Roh Kudus tinggal bersama dengan kami, hanya ketika Roh Kudus menyertai kami. Oleh sebab itu Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mengakui betapa kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu tinggal bersama dengan kami. Berikanlah Tuhan itu kepada kami. Curahkanlah itu kepada setiap kami sidang jemaat-Mu. Kami hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan segala tantangan ini Bapa. Kami hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan permasalahan yang begitu luar biasa. Tetapi kami terlalu yakin Bapa di surga, ketika kami hidup bersama dengan Roh Kudus, ada pertolongan-Mu, ada penghiburan-Mu, ada sukacita surgawi yang Engkau limpahkan di dalam hati kami. Kami perlu itu Tuhan. Kami meminta di dalam nama Bapa, biarlah itu menjadi milik kami hari ini Tuhan. Biarlah itu menjadi bagian dalam hidup kami Bapa, yang tidak akan pernah terpisahkan. Terima kasih Tuhan. Hari ini sidang jemaat Tuhan, pesan Tuhan, mari kita hidup dalam keinginan Roh. Mari kita terus hidup bersama dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan ingatkan, jangan pernah kita mendukakan Roh Kudus. Jangan pernah. Jangan pernah. Tidak ada yang sanggup dan mampu menjalani hidupnya tanpa Roh Tuhan, tanpa Roh Kudus. Tidak akan pernah mampu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang pagi ini ya Tuhan, kami mau berdoa buat sidang jemaat-Mu, siapapun kami yang mendengar firman-Mu. Biarlah hari ini kami membuka hati kami. Biar setiap pribadi kami hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami akan mampu melewati hari-hari hidup kami bersama dengan kekuatan dan kuasa daripada Allah sendiri melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu dengan firman yang telah kami terima daripada Tuhan. Kami bersyukur atasnya Tuhan, kami berterima kasih atasnya. Dan kami percaya hari ini, kami pastikan setiap kami pribadi lepas pribadi, kami telah menerima kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Pagi ini ya Bapa, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, tetap kami serahkan bangsa ini dalam tangan-Mu. Bangsa ini adalah anugerah dan pemberian daripada-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami sangat-sangat memerlukan pertolongan daripada-Mu atas segala peristiwa yang terjadi dalam bangsa ini. Mari Tuhan, hadirlah dalam bangsa kami dengan kuasa penyertaan-Mu. Berkati dan sertailah setiap pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, seluruh jajaran kabinet, TNI, Polri, bahkan semua Tuhan aparatur pemerintah yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati. Berkati seluruh masyarakat yang ada di dalamnya Tuhan, baik itu dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan memberkati kami semuanya. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami dengan hikmat pertolongan-Mu atas setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi dalam bangsa dan negara ini, sehingga kami terus berjalan dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Bebaskan dan lepaskanlah bangsa kami dari segala malapetaka, mara bahaya ini Tuhan, sehingga kami benar-benar merasakan ada pertolongan, penyertaan, perlindungan Tuhan atas bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati semua pemimpin bangsa kami. Secara khususnya kami berdoa untuk Kabupaten Beritu Timur ini, Tuhan memberkati. Terima kasih buat segala pertolongan-Mu, perlindungan-Mu atas setiap kami Tuhan yang ada dan tinggal di Kabupaten Beritu Timur ini. Tuhan akan terus menolong kami agar kabupaten ini menjadi kabupaten yang diberkati, disertai, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Kami doakan Bupati, Wakil Bupati Tuhan, DPRD Tuhan, bahkan seluruh jajaran pemerintahan yang ada di tingkat kabupaten hingga sampai ke desa, hingga sampai di RT RW. Tuhan juga memberkati mereka yang telah berjerih lelah, mereka yang telah berupaya untuk memikirkan hal yang terbaik bagi masyarakat, baik di tingkat kabupaten hingga sampai desa. Tuhan berkati segala upaya dan segala hal yang mereka lakukan secara konkret. Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami percayakan kabupaten ini dalam nama Yesus. Diberkatilah kabupaten kami ini. Kami berdoa Tuhan secara khusus juga buat seluruh sidang jemaat-Mu hari ini. Bapa, apapun keberadaan mereka, semua adalah milik-Mu Tuhan. Engkau Allah yang menjadi penolong dalam hidup mereka dalam kuasa Roh Kudus.
Biarlah hari ini Tuhan Engkau memberkati setiap pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga Engkau memberkati mereka. Kau terus memberkati segala usaha dan pekerjaan mereka, apapun yang menjadi harapan kerinduan mereka buat hari esok dan selanjutnya. Aku bawa dalam nama Yesus, Tuhan yang sanggup melakukan perkara melampaui segala apa yang kami pikirkan dan minta doakan. Tuhan sanggup melakukannya bagi setiap sidang jemaat-Mu, karena sesungguhnya Engkau yang mempunyai kuasa, Engkau yang memegang hari esok dan masa depan. Berkatilah mereka, berkatilah rumah tangga mereka, usaha pekerjaan anak-anak mereka, pendidikan anak-anak mereka, diberkati dalam nama Yesus, sehingga semuanya Tuhan membuat berhasil. Terima kasih Bapa di surga, yang sakit Engkau sembuhkan. Jika ada di antara sidang jemaat-Mu yang lemah dalam kelemahan tubuh yang sakit, aku doakan dalam nama Yesus, mereka beroleh kesembuhan di dalam kuasa Roh Kudus, sehingga mereka boleh pulih karena Tuhan menyertai dan menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami doakan setiap pemberian sidang jemaat-Mu, persembahan syukur mereka tetap kami doakan. Bagian dari rasa sukacita dan syukur terima kasih mereka atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan tengah hidup mereka. Mereka juga dalam kesetiaan ketatan mereka memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan juga berkati dengan segala kerelaan dan ketulusan mereka, karena mereka sungguh-sungguh percaya dan meyakini bahwa segala yang mereka punya adalah bersumber dari berkat dan kemurahan Tuhan. Diberkatilah Tuhan segala persembahan dan apa yang ada pada mereka, Tuhan memberkatinya sehingga tak berkekurangan orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, semua seru dan doa kami ini kami serahkan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita naikkan pujian doa Yabes. Di akhir ibadah ini biarlah kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu. Biarlah kita terima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Biarlah kita terima kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah pagi hari ini kita menerima kekuatan kuasa Roh Kudus yang akan terus menyertai, memimpin, menuntun kehidupan kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Segala berkat ini kita terima hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita akhiri seluruh rangkaian ibadah kita dengan menaikkan pujian Bapa. Terima kasih.